Oke, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pembahasan soal evaluasi medan magnet. Langsung saja, soal yang pertama yaitu tentang kawat lurus sejajar. Diketahui sebuah kawat lurus sejajar memiliki arus yang menghadap vertikal ke atas dengan arus listrik sebesar 5 ampere dan terdapat sebuah titik P. Nah, di sini diketahui bahwa jarak titik P dengan kawat lurus tersebut adalah 2 cm. Yang ditanyakan pada soal ini yaitu berapa nilai induksi magnetnya. Langsung saja kita cari. Jangan lupa untuk satuan tiap variabel dijadikan satuan baku internasional. Nah, setelah kita ketahui kuat arus listrik dan jaraknya dan juga permeabilitas, maka langsung saja kita hitung medan magnetnya. Induksi medan magnet di titik P. Yaitu dengan menggunakan persamaan μ0 dikalikan kuat arus per 2 pi kali A. Langsung saja kita masukkan angkanya. Dengan kuat arus 5 ampere per 2 pi dikalikan jarak titik P dengan kawat lurus tersebut. Nah, bisa kita sederhanakan 4 pi dibagi 2 pi sama dengan 2. Lalu tinggal mendapatkan hasil 2 kali 10 pangkat min 7 dikalikan 5 ampere, yaitu 2 dikalikan 5 ampere. Ini kita tulis 5A saja karena ampere sudah merupakan satuan baku. Jadi 10 kali 10 pangkat min 7 per 2 kali 10 pangkat min 2. Didapatkan hasil bahwa 10 dibagi 2 itu 5. Lalu pembagian pangkat antara 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2 yaitu menjadi 10 pangkat min 5 Tesla atau 5 dikalikan 10 pangkat min 5 Weber per meter kuadrat. Nah, ini adalah hasil akhir dari soal nomor 1. Lalu kita masuk ke pembahasan soal nomor 2, yaitu tentang induksi magnet toroida. Jadi, terdapat banyak macam bentuk konduktor, yaitu berupa kawat lurus, kawat melingkar, solenoida. Solenoida merupakan bentuk kumparan seperti ini. Dan yang terakhir adalah toroida. Ini merupakan kawat lurus, kawat melingkar, solenoida atau solenoid, dan yang terakhir adalah toroida atau toroid. Nah, pada pembahasan soal nomor 2 ini masuk dalam kategori toroid. Langsung saja kita bahas bahwa toroid itu adalah solenoid yang dilengkungkan, sehingga toroid itu memiliki 2 jari-jari. Kita gambarkan di sampingnya ya yang lebih jelas. Nah, karena toroid itu merupakan solenoid yang dilengkungkan, maka dia memiliki 2 jari-jari, yaitu jari-jari dalam dan juga jari-jari luar.
R1 yaitu jari-jari dalam dan R2 yaitu jari-jari luar. Nah, untuk menentukan jari-jari efektif atau jari-jari rata-rata sebuah toroid, maka tinggal kita jumlahkan lalu dibagikan saja. Yaitu R efektif sama dengan R1 plus R2 dibagi 2. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan soal nomor 2 ya, yaitu tentang toroid. Yang ditanyakan adalah berapa besar induksi magnet pada toroid. Diketahui R rata-rata atau R efektif yaitu 30 cm. Dijadikan satuan baku yaitu 3 kalikan 10 pangkat min 1 meter. Lalu banyak lilitan toroid yaitu sebesar 1500 lilitan. Selanjutnya arus yang mengalir pada toroid yaitu sebesar 2 ampere. Dan juga diketahui konstanta μ0 yaitu sama dengan 4pi dikalikan 10 pangkat min 7 Weber per ampere. Nah, langsung kita cari saja. Yang ditanyakan yaitu besar induksi magnetnya. Dijawab menggunakan rumus B sama dengan μ0 I dikalikan N. μ0 dikalikan kuat arus dikalikan banyak lilitan per 2πA yaitu 4pi dikalikan 10 pangkat min 7 dikalikan kuat arusnya yaitu 2 ampere dan jumlah lilitan 1500 lilitan dibagi 2pi dikalikan A. A itu merupakan jari-jari rata-rata atau jari-jari efektif yaitu 3 dikalikan 10 pangkat min 1 meter. Kita sederhanakan 4pi dibagi 2pi yaitu 2. Lalu tinggal kita kalikan saja. 2 dikalikan 1500 yaitu 3000 lalu dikalikan 2 yaitu 6000 atau 6 kali 10 pangkat 3. Lalu dikalikan sisanya yaitu 10 pangkat min 7 dibagikan 3 kali 10 pangkat min 1. 6 bagi 3 2. Sisanya adalah perkalian dan pembagian pangkat 10 pangkat minus yaitu 10 pangkat 3 dikalikan 10 pangkat min 7 yaitu sisa 10 pangkat min 4 lalu dibagikan 10 pangkat min 1 yaitu 10 pangkat min 3. Jadi hasil akhirnya yaitu 2 kalikan 10 pangkat min 3 Tesla atau Weber per ampere atau maaf Weber per meter kuadrat. Lalu lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Diketahui terdapat 2 kawat lurus sejajar. Masing-masing arus dari 2 kawat tersebut adalah memiliki arah yang sama yaitu vertikal ke atas. I1 sama dengan 20 ampere. I2 juga 20 ampere. Di antara 2 kawat lurus sejajar ini terdapat titik P, di mana yang ditanyakan pada soal ini yaitu induksi magnet yang berada di titik P. Dan juga diketahui jarak kawat A dan kawat B ini yaitu sebesar 10 cm. Lalu jarak titik P ke kawat A yaitu sebesar 2 cm.
Dan juga jarak titik P ke kawat B yaitu sebesar 8 cm. Bagaimana bisa 8 cm padahal di soal tidak tertera, yaitu dengan mengurangkan jarak titik A ke B yaitu 10 cm, lalu dikurangkan titik P ke kawat A yaitu 10 dikurangi 2 sehingga mendapatkan jarak P ke kawat B yaitu sebesar 8 cm. PA yaitu jarak titik P dengan kawat A yaitu 2 cm dijadikan satuan baku yaitu 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Lalu jarak titik P ke kawat B yaitu sebesar 8 cm dijadikan satuan baku yaitu 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Diketahui selanjutnya yaitu mu 0 sama dengan 4pi dikalikan 10 pangkat min 7 Weber per ampere. Yang ditanyakan adalah besar induksi magnet di titik P. Bagaimana kita menemukan besar induksi magnet di titik P? Yaitu dengan menggunakan aturan kaidah tangan kanan untuk menentukan apakah di titik P ini terdapat medan magnet yang keluar atau masuk dalam bidang. Materi yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa arah medan magnet itu dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan dengan memisalkan jempol yaitu sebagai arah kuat arus listrik dan juga keempat jari lainnya kan arah medan magnet. Di soal ini kan diketahui bahwa kawat A dan kawat B memiliki arah kuat arus yang sama yaitu vertikal ke atas, maka arah jempolnya ke atas, lalu menentukan kuat medan magnet yang terletak di sebelah kanan kawat B sehingga jempol ke atas menunjukkan arah arus listrik, lalu medan magnetnya keempat jari lainnya sehingga arah arus listrik yaitu masuk ke dalam bidang karena letaknya di sebelah kanan titik B melingkar gini. Jadi bisa kita tandakan masuk ke bidang itu tanda X. Karena kenapa bisa tanda X? Karena kalau tanda anak panah itu kan kalau arahnya masuk ke sini kan dari kejauhan dari sudut pandang mata kita yang melihat bahwa ini berbentuk seperti silang, jadi kita tandakan silang. Lalu arah medan magnet yang di sebelah kiri kawat B kita menggunakan kaidah tangan kanan lagi yaitu arah arus ditunjukkan dengan jempol yaitu ke atas, lalu arah medan magnet ditunjukkan dengan keempat jari lainnya sehingga arahnya adalah keluar bidang karena kan kaidah tangan kanan gini memutar, kalau di kanan B kan berarti gini, kalau di kiri B sehingga gini, jadi ditandakan titik-titik karena medan magnetnya keluar. Nah begitu juga di medan magnet yang berada di kanan kawat A, dia seperti di medan magnet di kanan kawat B, arahnya masuk bidang sehingga ditandakan dengan X. Lalu yang di kiri kawat A medan magnetnya yaitu keluar sehingga ditandakan titik-titik. Nah, bagaimana kita menentukan besar medan magnet di titik P dengan kedua perbedaan arah medan magnet ini? Yaitu dengan saling mengurangkan medan magnet di titik A, di kawat A dan juga di kawat B. Kenapa dikurangkan? Karena di titik P ini terdapat dua jenis arah medan magnet yang berbeda, yaitu yang satu yaitu arah medan magnetnya keluar, yang kedua yaitu arah medan magnetnya masuk. Karena berbeda, maka medan magnet di titik P yaitu selisih perbedaan kedua tadi, sehingga BP sama dengan B
PB dikurangi BPA, atau bisa juga BPA dikurangi BPB. Langsung saja kita cari satu-satu ya, atau bisa langsung. BPB yaitu menggunakan persamaan mu0 dikalikan I per 2πa sama dengan 4pi dikalikan 10 pangkat min 7 dikalikan kuat arusnya sebesar 20 ampere dibagi 2pi dikalikan jarak titik P ke kawat B yaitu 8 cm. Dijadikan satuan baku 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita sederhanakan, 4pi dibagi 2pi yaitu 2. Nah, 20 dikalikan 2 yaitu 40, sisa 10 pangkat min 7. Yang bawah 8 kali 10 pangkat min 2. 40 dibagi 8 yaitu 5. 5 kali 10 pangkat min 5, karena 10 pangkat min 7 dibagikan 10 pangkat min 2 yaitu 10 pangkat min 5. Tesla atau Weber per M kuadrat. Lalu langkah yang kedua yaitu mencari induksi magnet di titik P dari kawat A. Menggunakan persamaan yang sama, 4pi dikalikan 10 pangkat min 7 dikalikan 20. Yang berbeda pada kedua ini adalah hanya jaraknya titik P ke kedua kawat tersebut. Dikalikan jarak titik P ke kawat A yaitu sebesar 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Sederhanakan lagi, 4pi bagi 2pi yaitu 2. Lalu 2 dibagikan 2 yaitu 1, sisa 20 kali 10 pangkat min 7. Dibagikan 10 pangkat min 2 yaitu 20 kali 10 pangkat min 5 Tesla atau Wb per meter kuadrat. Lalu BP totalnya yaitu BPB dikurangin BPA yaitu 20 kali 10 pangkat min 5 Tesla dikurangi 5 kali 10 pangkat min 5 Tesla yaitu 15 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Jadi besar induksi magnet di titik P yaitu sebesar 15 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Selanjutnya kita bahas soal nomor 4 yaitu tentang induksi medan magnet di kawat melingkar. Kita gambarkan ilustrasinya. Dalam soal nomor 4 diketahui ilustrasi sebuah setengah kawat melingkar di mana terdapat titik P dengan arah arus listrik ke timur sebesar 2 ampere. Kita tulis ya, diketahui arus listrik sebesar 2 ampere, lalu diketahui jari-jari P-nya, jari-jari kawatnya yaitu sebesar 50 cm atau sama dengan 5 kalikan 10 pangkat min 1 meter dengan mu0 sama dengan 4pi dikalikan 10 pangkat min 7 Weber per ampere. Yang ditanyakan adalah besar induksi medan magnet pada titik P. Langsung saja kita jawab, yaitu dengan menggunakan persamaan
mu 0 dikalikan I per 2A. Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwa untuk persamaan mu 0 I per 2A ini berlaku untuk induksi medan magnet pada kawat melingkar yang utuh. Sedangkan pada soal diketahui bahwa kawat melingkar ini hanya setengahnya. Jadi pada persamaan ini dikalikan setengah. Langsung saja kita hitung. 4pi dikalikan 10 pangkat min 7 dikalikan kuat arusnya yaitu 2 ampere per 2 dikalikan jari-jarinya yaitu 2 kali 5 kali 10 pangkat min 1 kalikan setengah atau dibagi setengah. 4 bagi 2 2, lalu sisa 4pi kalikan 10 pangkat min 7 dibagikan 5 kali 2 10, 10 kali 10 pangkat min 1 10 pangkat 10 pangkat min 1 yaitu 4pi dikalikan 10 pangkat min 7 per 1, sehingga hasil akhir yaitu 4pi dikalikan 10 pangkat min 7 Tesla atau Weber per meter kuadrat. Kalau pi-nya mau dihitung tinggal dikalikan 3,14 atau 4 kali 3 tapi biasanya pada soal ujian hanya berakhir di 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. Selanjutnya kita bahas soal nomor 5, yaitu tentang induksi medan magnet pada solenoida. Dengan diketahui panjang solenoid yaitu 2 meter dari ujung sini ke ujung sini. Lalu jumlah lilitannya sebesar 1000 lilitan. Nah, arus yang mengalir pada solenoid ini diketahui setengah ampere atau 0,5 ampere dengan mu 0 yaitu 4pi dikalikan 10 pangkat min 7 Weber per ampere. Yang ditanyakan adalah dua pertanyaan, yaitu induksi medan magnet pada ujung solenoid dan juga induksi medan magnet pada pusat solenoid. Pusat dan B ujung. Yang ditanyakan adalah induksi medan magnet pada pusat solenoid dan juga induksi medan magnet pada ujung solenoid. Itu A yang pertama, B pusat. Dengan menggunakan persamaan mu 0 dikalikan jumlah lilitan dikalikan kuat arus listrik per L atau panjang solenoid, yaitu langsung saja kita hitung B pusat solenoid yaitu mu 0 4pi dikalikan 10 pangkat min 7 dikalikan jumlah lilitannya yaitu 1000 atau 10 pangkat min 3 dikalikan kuat arus listrik 0,5 ampere dibagikan panjang solenoid yaitu sebesar 2 meter. 4 bagikan 2 kalikan 0,5 yaitu 1, sehingga mendapatkan 10 pangkat min 7 dikalikan 10 pangkat min 3 yaitu 10 pangkat min 4 Tesla. Nah, yang selanjutnya yaitu induksi medan magnet pada ujung solenoid. Dengan menggunakan persamaan
Sama seperti pada B pusat solenoid, U0 dikalikan N dikalikan I dibagi 2L. Nah, perbedaannya hanyalah pada pembagiannya, yang ujung solenoid dibagikan 2L, yang pada pusat dibagikan L. Karena ujung solenoid kan panjangnya yaitu dari ujung sini ke ujung sini, sehingga dibagikan 2L. 4pi dikalikan 10 pangkat min 7 dikalikan jumlah lilitan yaitu 10 pangkat min 3 dikalikan 0,5 per 2L. Nah, langsung saja kita masukkan L-nya tadi yaitu 2 meter. Jadi 4 bagikan 2, 2-nya bisa dicoret sehingga mendapatkan hasil 0,5 pi kalikan 10 pangkat min 4 Tesla, atau 5 pi dikalikan 10 pangkat min 3 Tesla, atau 5 pi dikalikan 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, sekian pembahasan soal medan magnet pada sesi kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya.